Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan Natal ini kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak Natal yang sudah kita ikuti dan akan kita ikuti. Karena itu kita tetap minta pertolongan kepada Tuhan supaya Dia boleh hadir bersama dengan kita. Bahkan setiap acara yang boleh kita laksanakan senantiasa dalam sukacita buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang bertemakan ibadah yang berkenan, kami ambil dari Mazmur pasal 122 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, marilah kita dengarkan dengan baik. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu ajakan yang membahagiakan adalah ajakan ke rumah Tuhan. Karena itu, kalau kita diajak untuk beribadah, adalah satu ajakan yang sangat berharga dan sangat mulia di dalam hidup kita. Dan setelah kita boleh diajak, kita di sana akan bertumbuh. Kita di sana akan berakar kuat. Kita di sana akan boleh menjadi dewasa. Dan kita menjadikan diri kita menjadi pengajak yang memberi berkat. Inilah sesungguhnya tahapan-tahapan orang yang mengenal Kristus dan orang yang ada di dalam Tuhan. Karena itu, ketika kita boleh hadir di sini, apakah atas ajakan, apakah kita sebagai pengajak, kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan sangat merindukan persekutuan orang-orang percaya itu untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan ini adalah tulisan Daud. Dan mengapa Tuhan senang dengan Daud? Karena senang memuji Tuhan. Jadi kalau kita mau disenangi oleh Tuhan, maka kita harus senang memuji Tuhan. Jadi simpel saja di dalam beribadah ini. Kalau kita mau Tuhan kita senang kepada kita, maka kita harus senang beribadah, suka beribadah. Kalau anak-anak untuk bisa disenangi oleh orang tuanya, maka buat hati orang tua yang menyenangkan hatinya. Maka sesungguhnya hidup ini adalah simpel saja, tidak ribet, tidak susah. Yang membuat susah kehidupan manusia itu adalah manusia itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat siang hari ini dalam persekutuan ibadah kita, kesukaan Daud ibadah adalah senang bersorak kepada Tuhan. Maka oleh karena itu buka suara kita untuk memuji Tuhan, buka hati kita untuk memuji Tuhan, buka hidup kita untuk memuji Tuhan. Supaya apa? Sempurna berkat itu di dalam kehidupan kita tidak timpang. Maka ada yang disebut dengan pasangan yang sepadan. Mereka sepadan. Yang sepadan maksudnya adalah sama-sama orang percaya. Tuhan juga menginginkan kita bukan hanya sepadan ketika disebut di dalam pernikahan, tetapi kekeluargaan kita sampai kepada akhirnya harus sepadan. Sampai menjelang hari ujur kita harus sepadan. Maka kita harus membangun diri kita. Kita harus mengoreksi diri kita, tak perlu orang lain. Ada firman Tuhan sebagai cermin bagi kita untuk mengoreksi kita. Mungkin pagi-pagi tadi ibu-ibu kita ini ketika mau ke gereja ini, dia ada cermin di situ, ditengok lagi, hijau pak. Walaupun agak besar baju ini, biar lain pakai lagi. Daripada lama ke gereja, ini sajalah dulu dipakai.
di situ yang bisa terkoreksi. Ada di situ yang bisa untuk kita perbaiki. Maka jangan harapkan orang lain untuk memperbaiki kita. Tapi kita harus bangun diri kita. Kita perbaiki diri kita dengan cerminan yang ada di dalam firman Tuhan untuk bisa kita lihat. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Kenapa ibadah ini sangat perlu? Karena sama dengan kita ketika kita lapar, maka kita akan lemah dan lesu, tidak berdaya. Hidup kita ini dibangun oleh Tuhan dari dua keadaan. Hidup jasmani yang bisa tampak pada hari ini, dan hidup rohani, roh Allah yang ditaruh di dalam hati nurani kita. Perlu kita buat makan dia. Makanannya adalah firman Tuhan, supaya dia jangan kerdil, supaya dia jangan punah, supaya dia menjadi mati. Maka disebutlah keseimbangan, sepadanlah kerohanian dan jasmaninya. Maka hiduplah dia sebagai hidup yang bersahaja, seolah-olah tidak kekurangan sesuatu apapun. Karena apa? Hidupnya hidup yang bersahaja di dalam Tuhan. Dia memancarkan kasih. Di dalam hidupnya ada sukacita. Padahal walaupun kekurangan material, tapi hidupnya ada sukacita. Di mana ada kita dapatkan? Bagi orang-orang percaya yang di dalamnya adalah Tuhan yang bekerja. Karena itu ibadah ini membangun kita untuk hidup berkeseimbangan. Keseimbangan jasmani, keseimbangan rohani. Hidup yang sepadan di mata Tuhan. Karena itu kita harus koreksi diri kita ini, baik di mata Tuhan, baik di mata sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud ini dia membangun dirinya untuk hidup berkeseimbangan. Dia suka memuji Tuhan dan tak lupa dia untuk bekerja dengan baik. Sebagai penggembala dia harus memperhatikan semua kawanan dombanya supaya jangan bisa disakiti oleh binatang-binatang yang bisa mengganggu. Karena begitu pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memperhatikan kehidupan kita sehari-hari sedemikian, sehingga boleh terkerjakan dengan baik. Dan kita harus memperhatikan kehidupan daripada kerohanian kita dengan baik, supaya kita jangan lemah lesu. Boleh kita lihat bersukacita di mana-mana, tapi sebentar saja dia akan kecut. Kenapa? Karena tidak ada sinar di dalam rohnya itu yang menyala. Sebentar dia menyala, sebentar dia seolah-olah hidup, tapi sebentar lagi dia layu. Karena apa? Dan marsigor-gor hapor syauni di bagasang gulungan. Makanya kalau orang supaya nasinya itu tetap hangat, dicokkan ke listrik. Kalau dia adalah bentuk daripada memasak di listrik. Kalau dia memasak di kompor, dia nyalakan pelan-pelan apinya itu supaya hangat nasinya. Itu bagi orang rumah makan. Maka kita harus menyalakan terus dan terus. Tidak hanya sekedar saja, supaya hidup kita itu menyala. Oleh karena Tuhan yang bekerja di dalam kerohanian kita. Daud membangun dirinya sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, dalam suasana Natal yang menggembirakan ini, kita juga harus membangun dan mengingat kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita selama 1 tahun penuh. Dan kita ingatlah kehidupan kita. Ada satu kehidupan Yunani kuno
dalam hidup yang membuat keseimbangan di dalam hidupnya, evaluasi di dalam hidupnya antara batu hitam dan batu putih yang dikumpulkan di dalam satu toples. Ketika hari ini dia banyak persoalan kehidupan, ketika hari ini dia banyak tantangan, maka dia taruh satu batu hitam ke dalam toples itu. Ketika besok ada sukacita, ada berkat dan lain sebagainya, maka dia taruhkan batu putih ke dalam toples yang satu lagi. Maka dalam 1 tahun penuh 365 hari, mana yang dia jumpai, yang baik ataukah yang buruk selama 1 tahun penuh. Itu ala Yunani kuno yang dilaksanakan mereka untuk menghitung bagaimana dia dalam perjalanan 1 tahun penuh, apakah yang baik yang boleh terlaksanakan, apakah yang buruk, dan lain sebagainya. Kepada kita juga harus ada evaluasi. Natal yang boleh kita peringati dalam tahun 2022 ini mengingat kita tentang keadaan sebelumnya. Apa yang bisa kita kerjakan dalam 1 tahun penuh? Apa yang bisa kita alami dalam 1 tahun penuh? Kalau seperti kepercayaan Yunani kuno ini, boleh kita menghitung hari-hari kita, alangkah baiknya. Tapi firman Tuhan mengatakan, ya Tuhan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Oleh tuntunan Roh Kudus itulah yang bisa kita menghitung hari-hari kita, sehingga kita akan sadar diri, wah, ada banyak hal yang harus saya kerjakan di dalam memuji Tuhan ini, dalam keseimbangan kerohanian saya, dalam keseimbangan jasmani saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam kehidupan jasmani itu harus bekerja dengan keras, maka kita harus juga beribadah dengan sekuat tenaga kita. Karena apa? Engkau percuma hidup di dunia ini, karena seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lagi tidak kelihatan. Walaupun umurmu ada 100 tahun di dunia ini, engkau seperti adalah uap, seperti asap yang nampak, yang hanya sebentar saja waktunya. Dalam pengertian, waktu umur 100 tahun itu saja bagi Tuhan seperti uap saja. Karena Dia mempersiapkan waktu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan umur kita di dunia ini adalah proses untuk memasuki satu kehidupan yang tidak pernah kita alami dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus menghadapi dan menjalani proses hidup ini dengan sungguh-sungguh. Seraya kita harus menyadari tujuan perjalanan kita adalah keselamatan jiwa kita, bukan keselamatan raga kita. Maka keselamatan raga kita itu relatif, tergantung bagaimana kita menjalani perjalanan ini sehingga Tuhan. Tapi keselamatan jiwa kita adalah satu tujuan yang mutlak, yang harus. Karena itu juga yang diinginkan oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu kita jaga perjalanan kita dalam 1 tahun. Mengingat tahun 2023 sudah hanya beberapa hari lagi. Lalu apa refleksi kita untuk tahun 2023? Setelah kita membaca tahun 2022, ada banyak hal yang boleh kita catat di sana. Tentu saja kita harus memperbaiki diri kita. Tentu saja kita harus merancangkan sesuatu yang terbaik. Setelah kita mulai melaksanakan dengan sekuat tenaga selama 1 tahun penuh, sehingga dengan demikian ada satu pergumulan doa kita untuk ke depan semakin baik. Maka hidup kita ini hidup yang terbaik adalah jangan pernah mengingat masa lalu itu sebagai sesuatu momok. Tetapi ingatlah, masa depan itu masih ada, bisa dirancangkan ketika kita ada bersama dengan Kristus menjalani itu semuanya. Puji Tuhan. Rancangkanlah kehidupanmu yang terbaik di masa depan. Masa lalu itu adalah bagaikan pelajaran yang berharga untuk melangkah ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud memakai situasi ini, hidup yang berkenan kepada Tuhan,
tantangan yang dihadapi dalam pekerjaannya itu, dia selalu berlindung kepada Tuhan sehingga dia berkemenangan dan bisa menyelesaikan semuanya hanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi kita, memberkati, menyempurnakan keluarga lepas keluarga kita, gereja kita, bahkan hidup dan kehidupan kita. Karena itu kita hanya berserah kepada Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan, mari kita memuji Tuhan, dan mari bersorak-sorak untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan.